Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Tahukah Anda bahwa sampai saat ini masih ada saja peternak yang mengeluh harga pakan mahal, susah jual, dan ternak entoknya selalu merugi? Nah, kali ini saya akan membagikan 4 cara mudah beternak entok agar untung besar. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah menjamin ketersediaan pakan murah. Pakan murah ini hukumnya wajib bagi teman-teman yang ingin ternak entoknya itu untung besar. Sebab apa? Sebab 80% biaya produksi ternak itu terletak pada pakan. Jika teman-teman bisa menekan biaya pakan, maka keuntungan yang akan didapat juga akan semakin besar. Pakan mahal yang sering menjadi penyebab ternak entok tidak untung adalah penggunaan pakan pabrikan. Jika teman-teman bergantung dengan pakan pabrikan, sudah bisa dipastikan keuntungan yang akan didapat sangat tipis atau bahkan bisa malah merugi. Perlu teman-teman ketahui bahwa pakan pabrikan memang didesain untuk menopang usaha ternak dalam skala besar, seperti ayam berdaging, ayam petelur yang dipelihara dalam jumlah ribuan. Memang kalau usaha dalam jumlah ribuan sangat tidak memungkinkan menggunakan pakan alternatif. Lalu, apakah ternak ayam itu bisa untung? Ya, masih untung karena keuntungan dikalikan jumlah ayam yang dipelihara dalam jumlah ribuan. Misalnya, kalau dihitung keuntungan ayam berdaging per ekor hanya 10.000 misalnya, maka keuntungannya akan banyak karena keuntungan itu dikalikan jumlah ribuan ekor yang dipelihara. Tapi kalau usaha dalam skala rumahan yang jumlahnya hanya puluhan ekor, ya tentu keuntungan yang diperoleh itu sangat sedikit. Nah, cara mendapatkan pakan murah itu banyak sekali teman-teman. Sudah sering saya kupas di video-video terdahulu. Misalnya menggunakan keong sawah, kemudian maggot, pakan fermentasi ampas ketela, ampas tahu, atau aneka hijauan yang lain. Ada juga yang memanfaatkan limbah rumah makan, kemudian ada yang menggunakan roti BS atau roti bekas, dan lain-lain. Pakan alternatif itu sebagian besar bisa diperoleh secara gratis diambil dari alam sekitar. Yang penting teman-teman tidak malas. Sebab jika ternak entok teman-teman hanya berjumlah puluhan ekor, kemudian bergantung dengan pakan pabrikan, ya keuntungannya sangat tipis. Berbeda jika teman-teman mengambil pakan gratis dari alam, untung usaha ternaknya akan semakin besar. Dari sisi kualitas, pakan alternatif tak kalah dengan pakan pabrikan, sepanjang teman-teman pandai dalam meramu pakan. Contoh, mengaduk pakan kita menggunakan protein hewani dari keong sawah atau maggot, kemudian protein nabati diambil dari aneka hijauan, karbohidrat diambil dari bekatul, dan lain-lain. Semakin banyak komposisi campuran pakannya, maka kandungan nutrisi pakan alternatif itu akan semakin lengkap dan baik untuk pertumbuhan entok. Sekali lagi, ini perlu dipahami agar usaha ternak teman-teman bisa berjalan dengan aman dan lancar. Langkah yang kedua adalah menakar dalam pemberian pakan entok. Kenapa harus ditakar? Agar kita tahu pengeluaran biaya pakan per hari per ekor. Takaran yang diterapkan sejumlah peternak indukan entok menakar pakannya sebanyak 1 ons per ekor per hari. Ada juga yang memberikan pakan itu 1,3 ons pakan per hari per ekor. Intinya, pakan itu harus ditakar agar kita tahu berapa biaya pakan yang kita keluarkan. Sebab banyak peternak yang saya temui itu mereka tidak telaten menakar pakan. Mereka beranggapan yang penting entok itu makan, kenyang, kemudian sehat dan gemuk. Dan ketika saya tanya berapa biaya pakan yang dikeluarkan dalam sehari atau sebulan, mereka kebanyakan kesulitan menjawab. Adapun yang menjawab itu hanya kira-kira.
Padahal dalam sebuah usaha yang bagus itu tidak boleh kira-kira. Dalam bisnis semuanya itu ada hitungannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah disiplin dalam perawatan. Setiap peternak wajib menerapkan disiplin dalam merawat hewan ternaknya. Contoh, teman-teman perlu disiplin dalam komposisi pakan. Kalau bisa komposisi pakannya itu tidak berubah-ubah. Disiplin dalam takaran pemberian pakan. Kenapa harus demikian? Agar sistem pencernaan entok itu stabil. Jika pakannya berubah-ubah, berganti-ganti, maka pencernaan entok itu juga akan melakukan penyesuaian yang barangkali bisa menghambat pertumbuhan entok tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita harus cerdas dalam menjual hasil panen. Usaha ternak sangat ditentukan oleh harga jual ternak. Jika harga jual entok itu anjlok, maka peternak akan merugi. Jika harga jual entok itu naik, maka keuntungan peternak akan besar. Dalam situasi ini, peternak harus cerdas memilih waktu yang tepat untuk menjual hasil ternaknya, baik itu anakan entok maupun entok konsumsi. Waktu yang bisa dipilih untuk menjual entok konsumsi adalah seminggu sebelum Ramadan, seperti saat ini ya, kemudian seminggu menjelang Idul Fitri, kemudian 2 minggu setelah Idul Fitri, perayaan Natal, dan Tahun Baru. Waktu itu merupakan saat yang tepat untuk menjual entok karena biasanya harga jual entok konsumsi akan naik dibanding hari biasanya. Kemudian waktu yang tepat untuk menjual anakan entok biasanya pada saat usai perayaan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Saat itulah biasanya banyak permintaan anakan entok di pasaran. Setelah teman-teman mengetahui waktu yang tepat untuk menjual entok, maka teman-teman harus merancang sistem ternak teman-teman agar pada saat Idul Fitri dan momentum yang lain itu teman-teman bisa menjual hasil ternak dengan harga yang baik. Strategi inilah yang akan menopang usaha ternak entok teman-teman agar keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biasanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.